Oktaviani, mahasiswa dari Akbar RS Evarina Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan konsep asuhan keperawatan dengan gangguan pernafasan dengan efusi pleura. Yang pertama, definisi. Efusi pleura berasal dari dua kata, yaitu effusion yang berarti ekstravasasi cairan ke dalam jaringan atau rongga tubuh, sedangkan pleura yang berarti membran tipis yang terdiri dari dua lapisan, yaitu pleura visceralis dan pleura parietalis. Menurut Sudoyo 2006, efusi pleura adalah suatu keadaan di mana terdapatnya penumpukan cairan dalam rongga pleura. Menurut Imron Sumantri 2008, pleura adalah membran serosa yang licin, mengkilat, tipis, dan transparan yang membungkus paru. Fungsi mekanisme pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru yang elastis dapat mengembang. Yang pertama, transudat. Efusi pleura transudatif terjadi kalau faktor sistemik yang mempengaruhi pembentukan dan penyerapan cairan pleura mengalami perubahan. Yang kedua, eksudat. Efusi pleura eksudatif terjadi jika faktor lokal yang mempengaruhi pembentukan dan penyerapan cairan pleura mengalami perubahan eksudat. Selanjutnya ada manifestasi klinis menurut Timei tahun 2002 dan Tucker tahun 1998. Yang pertama ada sesak nafas, nyeri dada, kesulitan bernafas, peningkatan suhu tubuh, terjadi infeksi, keletihan, dan batuk. Kemudian ada manifestasi menurut Susan dan Brenda tahun 2002. Yang pertama demam, menggigil, nyeri dada pleuritis, dyspnea, dan batuk suara nafas ronhi. Patofisiologinya, di dalam rongga pleura terdapat lebih dari 5 mili cairan yang cukup untuk membasahi seluruh permukaan pleura parietalis dan pleura visceralis. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, ada ronsen dada atau toraks dan torakskopi. Penata laksanaan keperawatannya, yang pertama memberikan pasien nyaman pada pasien dengan bagian kepala agak ditinggikan. Yang kedua, memberikan manajemen nyeri seperti mengajarkan teknik relaksasi. Selanjutnya, mengajarkan batuk efektif, lalu mengatur posisi semi-fowler agar pasien nyaman. Komplikasinya ada fibrotoraks, atalektasis, fibrosis paru, dan kolaps paru. Kemudian konsep asuhan keperawatannya, yang pertama pengkajian, yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan atau dikaji, seperti identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang dan dahulu, riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya pemeriksaan fisik, status kesehatan umum, tingkat kesadaran pasien perlu dikaji, bagaimana penampilan pasien secara umum, ekspresi wajah selama dilakukan anamnesa. Selanjutnya sistem respirasi, infeksi pada pasien efusi pleura, bentuk hemitoraks yang sakit, mencembung, iga mendatar, ruang antar iga melebar, pergerakan pernapasan menurun. Selanjutnya auskultasi, suara nafas menurun sampai menghilang. Selanjutnya sistem kardiovaskuler. Pada infeksi perlu diperhatikan letak ektoskopis, normal berada pada ICS 5, pada linea medioclaviculos kiri selebar 1 cm. Selanjutnya sistem pencernaan. Pada infeksi perlu diperhatikan apakah abdomen membuncit atau datar, tepi perut menonjol atau tidak, umbilikus menonjol atau tidak. Selain itu juga perlu diinfeksi ada tidaknya benjolan atau massa. Selanjutnya sistem neurologis. Pada infeksi tingkat kesadaran perlu dikaji. Di samping juga diperlukan pemeriksaan GCS. Adakah
komposmetis atau somnolen atau koma, refleks patologis, dan bagaimana dengan refleks fisiologisnya. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal. Pada infeksi perlu diperhatikan adakah udem peritibial, palpasi pada kedua ekstremitas untuk mengetahui tingkat perifer serta dengan pemeriksaan kapilari real time. Selanjutnya, sistem integumen. Pada pemeriksaan infeksi mengenai keadaan umum kulit hygiene, warna ada tidaknya lesi pada kulit. Pada pasien dengan efusi biasanya akan tampak sianosis. Akibatnya adanya kegagalan sistem transport oksigen. Selanjutnya, data psikologis meliputi perasaan pasien terhadap penyakitnya, bagaimana cara mengatasi serta bagaimana perilaku pasien terhadap tindakan yang dilakukan terhadap dirinya. Selanjutnya, data sosial. Adanya tindakan medis dan perawatan di rumah sakit mempengaruhi perubahan persepsi tentang kesehatan, tapi kadang juga memunculkan persepsi yang salah terhadap pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, data spiritual. Kaji tentang keyakinan atau persepsi klien terhadap penyakitnya dihubungkan dengan agama yang dianutnya. Kemudian, analisa data. Analisa data adalah kemampuan kognitif, berpikir, dan daya nalar perawat terhadap data senjang yang ditemukan sehingga diketahui permasalahan klien. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi jalan nafas, mukosa sekret berlebihan. Yang kedua, cemas berhubungan dengan status kesehatan. Intervensinya untuk diagnosa yang pertama, tujuannya setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, jalan nafas pasien dengan kriteria hasil respirasi 20 kali per menit. Kemudian intervensinya yang pertama, buka jalan nafas dengan mengangkat dagu atau dengan teknik mendorong rahang. Yang kedua, posisikan pasien memaksimalkan aliran nafas. Kemudian hilangkan sekret dengan batuk efektif. Lalu monitor status respirasi dan oksigenasi. Selanjutnya, posisikan pasien untuk meringankan diki. Selanjutnya, untuk diagnosa yang kedua, setelah dilakukan asuhan keperawatan 1x24 jam, kecemasan terkontrol dengan kriteria hasil, ekspresi wajah tenang, anak atau keluarga mau bekerja sama. Untuk intervensinya, yang pertama, bina hubungan saling percaya, kaji kecemasan keluarga dan identifikasi kecemasan pada keluarga. Selanjutnya, jelaskan semua prosedur pada keluarga. Lalu, kaji tingkat pengetahuan dan persepsi klien. Selanjutnya, temani keluarga pasien untuk mengurangi ketakutan dan memberikan keamanan. Selanjutnya, instruksi untuk melakukan teknik relaksasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf